Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Tri Aulia Sahira with student ID number 25311107 from the Information System Study Program at Universitas Teknokrat Indonesia. In this video, I will be presenting material for the Business Management course. This course is supervised by Miss Kamala Fuji. Leading and Controlling. Dalam dunia manajemen, sebuah organisasi tidak hanya membutuhkan perencanaan dan pengorganisasian yang baik, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan yang efektif serta pengendalian yang tepat. Tanpa kepemimpinan, karyawan akan kehilangan arah, sementara tanpa pengendalian, kegiatan organisasi dapat berjalan tidak sesuai rencana. Oleh karena itu, dua fungsi manajemen yang sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi adalah leading dan controlling. Pada video ini, kita akan membahas pengertian, tujuan, fungsi, serta penerapan leading dan controlling dalam organisasi. Yang pertama, pengertian leading. Leading atau kepemimpinan adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan cara seorang manajer atau pemimpin mengarahkan, memotivasi, dan memengaruhi karyawan agar mau bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Leading tidak hanya memberi perintah, tetapi juga tentang membangun hubungan yang baik dengan karyawan, memberikan motivasi dan semangat kerja, menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, menciptakan suasana kerja yang kondusif. Seorang pemimpin yang baik mampu membuat karyawan merasa dihargai, didengar, dan memiliki tujuan yang sama dengan organisasi. Tujuan dan manfaat leading. Tujuan utama dari leading adalah menggerakkan sumber daya manusia agar bekerja dengan efektif dan efisien. Beberapa manfaat leading antara lain, yang pertama, meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, mengurangi konflik dalam organisasi. Yang keempat, membangun kerjasama tim yang solid. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dengan leading yang baik, karyawan tidak hanya bekerja karena kewajiban, tetapi juga karena kesadaran dan komitmen. Next, fungsi dan peran leading. Yang pertama, memberikan arahan. Pemimpin menjelaskan tugas, tujuan, dan standar kerja agar karyawan memahami apa yang harus dilakukan. Yang kedua, memberikan motivasi. Motivasi dapat diberikan melalui penghargaan, pengakuan, atau dukungan moral agar semangat kerja tetap terjaga. Yang ketiga, membangun komunikasi. Komunikasi yang efektif membantu menghindari kesalahpahaman dan memperkuat hubungan kerja. Dan yang terakhir, mengembangkan karyawan. Pemimpin berperan dalam meningkatkan kemampuan karyawan melalui pelatihan dan bimbingan. Next, contoh penerapan leading. Contoh penerapan leading dapat dilihat pada seorang manajer yang memberikan arahan kerja secara jelas, mendukung karyawan saat menghadapi kesulitan, memberikan apresiasi atas pencapaian tim, menciptakan suasana kerja yang saling menghargai. Hal ini membuat karyawan merasa nyaman dan termotivasi untuk memberikan hasil terbaik. Next, pengertian controlling. Controlling atau pengendalian adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui controlling, manajemen dapat menilai kinerja karyawan, mengawasi proses kerja, menemukan penyimpangan dari rencana, mengambil tindakan perbaikan. Tanpa controlling, organisasi akan sulit mengetahui apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Tujuan dan manfaat controlling. Tujuan utama controlling adalah menjaga organisasi tetap berada di jalur yang benar. Manfaat controlling antara lain menjamin pencapaian target, mengurangi kesalahan dan pemborosan, meningkatkan efisiensi kerja, menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial. Dengan controlling yang baik, organisasi dapat melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Next, proses controlling. Yang pertama, menetapkan standar kinerja.
Standar ditentukan sebagai ukuran keberhasilan seperti target penjualan atau produktivitas. Yang kedua, mengukur kinerja. Kinerja diukur melalui laporan, evaluasi, atau pengamatan langsung. Yang ketiga, membandingkan hasil dengan standar. Hasil kerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengambil tindakan perbaikan. Jika terdapat penyimpangan, manajemen melakukan koreksi agar tujuan tetap tercapai. Selanjutnya, contoh penerapan controlling. Controlling dapat diterapkan melalui evaluasi laporan kinerja bulanan, penilaian pencapaian target, perbaikan strategi kerja jika hasil belum optimal. Langkah ini membantu organisasi berkembang secara berkelanjutan. Next, hubungan leading and controlling. Leading dan controlling adalah dua fungsi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, leading berfokus pada menggerakkan dan memotivasi karyawan. Yang kedua, controlling berfokus pada pengawasan proses dan hasil kerja. Leading tanpa controlling dapat menyebabkan ketidakteraturan, sedangkan controlling tanpa leading dapat menurunkan semangat kerja karyawan. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa leading dan controlling merupakan fungsi manajemen yang sangat penting dalam organisasi. Leading membantu menciptakan kepemimpinan yang efektif, sedangkan controlling memastikan organisasi berjalan sesuai rencana. Dengan menerapkan leading dan controlling secara seimbang, organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. That concludes the material I can present. I hope it is useful and thank you for your kind attention. I will now conclude. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.